Pak Nusron yang saya hormati, yang saya muliakan. Yang pertama, karakter saya kan Pak Nusron tahu dari dulu lah. Coba tunjukkan kepada saya, pengusaha siapa yang bisa main-main saya. Kalau itu ada, saya berhenti dari hari ini. Kalau ada pengusaha yang bisa mengatur saya untuk main-main dalam konteks untuk urusan uang, katakanlah begitu, tunjukkan kepada saya. Saya akan berhenti dari ruangan ini. Dan Pak Nusron kan tahu kelakuan saya dari dulu, saya aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Haris Punarif dari Forum News Network. Dunia maya sejak kemarin diramaikan oleh desakan netizen agar Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dipecat. Bahlil saat ini sedang ramai diperguncingkan karena dia diduga memungut upeti dari sejumlah pengusaha yang lahan tambangnya itu izinnya dibekukan dan agar izin itu bisa kembali diterbitkan, maka melalui orang-orang terdekatnya dia memungut sejumlah uang yang disebut sebagai upeti, jumlahnya sampai miliaran gitu. Dan yang lebih mengejutkan lagi karena rumornya itu disebutkan bahwa uang itu pungutan-pungutan liar tadi digunakan untuk membiayai kampanye pemilu salah satu paslon. Tagar pecat Bahlil ini trending bersama dengan beredarnya video Bahlil menantang anggota DPR. Dia akan mundur sebagai menteri bila ada anggota DPR yang bisa membuktikan bahwa dia menerima uang atau bermain-main dengan para pengusaha itu. Dugaan Bahlil memungut upeti dari sejumlah pengusaha tambang yang izin usaha pertambangannya, yakni IUP, dan juga ini ada katanya kabarnya juga ada soal penggunaan HGU ya, soal hak guna usaha dari kebun sawit yang izin-izinnya itu dihentikan. Dalam beberapa pekan belakangan ini kan sedang sangat heboh. Majalah Tempo dalam laporan investigasinya dengan judul Main Upeti Izin Tambang yang dimuat pada edisi 4-10 Maret dan kemudian juga dibahas dalam program podcast Bocor Halus yang tayang pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 itu membuat sebuah liputan dan pembahasannya itu sangat mengejutkan. Secara rinci baik dalam laporan investigasi maupun dalam program podcast yang berjudul Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, diungkap sebagai Ketua Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi, Bahlil itu mencabut ribuan izin usaha pertambangan. Banyak pengusaha yang IUP-nya dicabut menilai Bahlil itu tebang pilih karena izin usaha pertambangan milik Bahlil sendiri yang juga tidak beroperasi dan tidak produktif begitu, itu tidak dicabut. Sementara punya pengusaha-pengusaha tambang lainnya kenapa dicabut begitu. Ini yang disebut mereka sebagai tebang pilih. Dan kemudian belakangan melalui orang-orang dekatnya Bahlil itu menghidupkan kembali izin usaha pertambangan yang telah dicabut itu setelah mereka memberi sejumlah uang sebagai upeti. Ini angkanya disebutkan berkisar antara 5 sampai 25 miliar. Berita tersebut makin gempar ketika anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Mulyanto, mendesak KPK untuk memeriksa Bahlil karena diduga dia menggunakan posisinya sebagai Kepala Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi untuk mengumpulkan dana kampanye salah satu peserta. Selain itu, Mulyanto juga menilai posisi Bahlil sebagai Kepala Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi itu tumpang tindih karena izin usaha pertambangan itu sesungguhnya menjadi kewenangan dari Kementerian ESDM. Ini memang kalau ESDM itu menjadi partner dari Komisi 7, sementara kalau Menteri BKPM, Kepala BKPM dan Menteri Marinvest ini jadi partnernya dari Komisi 6 gitu ya. Dan kenapa ini jadinya ya tumpang tindih karena tadi itu penataan lahan dan penataan investasi itu tidak hanya soal IUP tapi juga soal HGU tadi ya, soal hak guna usaha yang berkaitan dengan kebun sawit ini. Nah,
Ini sangat ramai, kemudian Komisi 7 juga, Ketua Komisi 7-nya Sugeng Suparwoto juga menyatakan mereka akan membentuk semacam, pansus lah untuk menyelidiki dugaan semacam ini. Dan, kemudian, KPK juga didesak untuk, segera bertindak ini ya, bukan hanya dari DPR, juga dari kalangan aktivis, pertambangan dan juga aktivis lingkungan mendesak agar, KPK itu segera bertindak merespon munculnya, isu tersebut. Dan merespon berbagai isu itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku mereka, tengah mempelajarinya. Nah, benarkah berita-berita itu? Nah, ini berkaitan dengan pemberitaan Tempo, baik melalui laporan investigasi maupun podcast Bocor Alus. Bahlil Lahadalia itu melalui stafnya, yakni Tina Talisain yang pernah jadi presenter di beberapa televisi, melaporkan atau mengadukan ini ke Dewan Pers. Dan, Bahlil menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Tempo itu tidak memenuhi kaidah, jurnalistik, dan sehingga dengan begitu merugikan nama baik dia sebagai menteri. Nah, menanggapi, laporan dari Bahlil, itu kemudian, pemret dari atau pemimpin redaksi dari Tempo, Setriasa, membantahnya. Menurut dia semua berita yang diturunkan di Tempo itu sudah memenuhi kaidah dan standar jurnalistik ya. Tempo juga menerapkan prinsip yang, berimbang karena mereka sudah mengajukan permohonan untuk wawancara dengan Bahlil maupun stafnya, tapi, sampai tenggat waktu yang ditentukan tidak mendapat balasan. Jadi menurut, Setriasa, pemret dari majalah Tempo, ini, produk-produk jurnalistik Tempo itu ya sudah memenuhi kaidah jurnalistik yang proper gitu, yang layak dan pantas gitu. Karena itu tadi mereka selain sudah melalui proses yang berlapis ya, juga memberikan, ruang yang seimbang kepada narasumbernya, bahwa kemudian narasumbernya tidak merespon, tidak memberikan waktu, ya tidak bisa disalahkan lagi kepada medianya, dalam hal ini Tempo. Tetapi kepada wartawan saat hadir pada peresmian, pabrik PT Kaltim Amonium Nitrat di Bontang, Kalimantan Timur, itu Bahlil membantah. Dia memastikan seluruh perizinan tidak dapat dipermainkan dengan amplop, dan dia minta agar bila ada pungutan semacam itu dilaporkan ke polisi atau langsung laporkan kepada dia sendiri. Bahlil membenarkan dia telah mencabut izin dari izin usaha pertambangan itu banyak sekali loh, sampai 2078. Dan kemudian IUP yang dicabut itu kata dia karena tidak jelas status dan tidak segera beroperasi setelah mengantongi izin dari pemerintah. Dan izin yang dicabut itu akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang lebih kredibel dan juga kelompok-kelompok usaha masyarakat. Tudingan Bahlil bermain dengan pengusaha ini bukan pertama kali terjadi. Saat ribut-ribut adanya, pengosongan lahan di Rempang, Batam, ya, itu anggota Komisi 6 dari DPR RI Nusron Wahid yang turun langsung ke lapangan, itu dia mengaku mendengar rumor bahwa orang dekat dari Bahlil itu memungut sejumlah fee kepada para pengusaha yang ingin mendapatkan ingin membebaskan lahannya di sana. Jumlahnya ini, lumayan besar, ini sebesar 6 sampai $10 Amerika Serikat per meter. Nah, tapi persoalannya ini kan lahan yang dibebaskan itu sampai seluas 7.000 lebih ya, 17.000 lebih. 17.000 hektar loh, ini bukan 17.000 meter ya. Jadi tinggal dikalikan saja kali 6 kali $10. Angkanya bukan lumayan lagi, tapi angkanya juga jumbo nih, angkanya gede banget. Saat itu juga Bahlil langsung membantahnya di hadapan, Komisi 6 dan khususnya kepada Nusron yang mempertanyakan soal itu. Saya catat semua suara-suara di sana, Pak. Saya 4 hari 3 malam. Saya keliling. Saya diam-diam. Gaya aktivis saya pakai lagi. Ada satu lagi rumor yang saya mohon maaf, terpaksa saya ingin tabayun dengan Pak Rudi di sini. Sekali lagi Pak, tabayun. Saya orang NU Pak. Orang NU kalau mendapatkan masalah, saya harus tabayun. Tapi karena ini masalah politik, saya tabayunkan secara politik. Salah satu sebab yang membuat semua investasi di sana ini menjadi nggak dilayani. Karena ada permintaan Pak, dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Bapak. Per meter katanya minta 6 sampai $10, di luar ongkos resmi. Kalau memang itu betul Pak, tolong tertibkan. Kalau memang ada seperti itu. Supaya masalah ini nggak sampai ke aparat hukum dan sebagainya. Karena ini menjadi sensitif di mana-mana.
Sehingga nanti orang jangan sampai salah lagi menafsirkan. Jangan-jangan rempang didahulukan 17.600 karena ada 6 sampai 10 dolar per meter kali 17.600 hektar. Wih, berapa itu bos? Yang lain sementara itu tidak diurus. Ini hal-hal yang perlu rumor yang kami temukan di lapangan, yang kami butuh kejelasan dan butuh penjelasan di sini. Kami tidak menuduh, Pak. Kami mendapatkan informasi seperti itu. Dan kami sampaikan di forum-forum politik ini, mohon dijawab dan mohon diklarifikasi kalau memang itu tidak betul. Pimpinan, mohon maaf pimpinan, Ya. kalau diizinkan, mumpun belum dingin apa yang disampaikan oleh Pak Nusron tadi, rasanya saya berkewajiban moralitas. Gak apa-apa, enggak. Ini sudah terakhir. Ini Ya, sudah terakhir Pak Fadil. Ya, saya khusus untuk Pak Nusron dulu, setelah itu baru saya jelaskan yang lain. Boleh pimpinan? Oke, Saya silakan. izin. Pak Nusron yang saya hormati, yang saya muliakan. Yang pertama, karakter saya kan Pak Nusron tahu dari dulu lah. Coba tunjukkan kepada saya, pengusaha siapa yang bisa main-main saya. Kalau itu ada, saya berhenti dari hari ini. Kalau ada pengusaha yang bisa mengatur saya untuk main-main dalam konteks untuk urusan uang, katakanlah begitu, tunjukkan kepada saya. Saya akan berhenti dari ruangan ini. Dan Pak Nusron kan tahu kelakuan saya dari dulu, saya aktivis. Jadi video itu tadi yang sekarang belakangan ini muncul lagi, viral itu sebenarnya video tanggal 2 Oktober 2023. Dan rupanya ini entah kenapa kemudian muncul lagi bersamaan dengan ribut-ribut berkaitan dengan kemungkinan adanya upeti atau dugaan adanya upeti agar IUP atau izin usaha pertambangan yang dicabut oleh Bahlil itu dihidupkan kembali. Saya kira ini bagus ya kalau kemudian katakanlah Komisi 7 membentuk pansus, tapi kalau apakah ada kaitannya dengan kementerian yang dipimpin oleh Bahlil, atau mungkin bisa saja dibentuk semacam pansus gabungan gitu antara Komisi 6 dan Komisi 7, dan Bahlil kemudian menjelaskan soal ini ya. Soal ini harus dibikin jelas karena ini isunya isu yang sangat panas ya, karena berkaitan selain soal pungli, tapi ini ada kaitannya dengan pembiayaan untuk kampanye salah satu paslon pada Pilpres 2024 ya. Kalau Bahlil tentu yang dimaksud ini paslonnya adalah paslon 02 Prabowo Gibran, karena Bahlil walaupun dia tidak masuk sebagai tim kampanye, tapi dia ini sangat aktif mengkampanyekan paslon 02. Nah, ini memang hal-hal semacam ini daripada jadi fitnah, ya lebih baik dibentuk pansus atau apa atau apapun lah gitu dari DPR, dan kemudian juga sudah tentu saja ini penting bagi KPK untuk segera turun tangan. Ini kalau KPK masih bisa dipercaya, kalau KPK masih bisa kita berharap ya untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan orang dekat dari Pak Jokowi atau orang dari lingkaran istana. Saya Arsmund Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.